Kalau kalian punya data membantah, kami persilakan kalian menjadi narasumber. Kang Chan, silakan Kang Chan, poin-poin diskusi tadi disampaikan dulu Kang Chan. Fitnah-fitnah terhadap agama Islam tadi, seperti nama Allah yang adalah Dewa Bulan, kita menyembah batu, mungkin ditekankan lagi Kang Chan buat di YouTube. Anda buat nanti ketemu saya. Berarti Anda tidak membaca Alkitab secara mendetil karena Anda saja masih bertanya soal itu. Berarti kalau orang ini membaca dialog ini, saudara pastor, dialog ini ketika saya bertanya bukan berarti saya tidak tahu, kan saya jauh lebih jago dari Anda. Iya. Adanya kenapa Anda masih bertanya kalau memang Anda paham yang namanya Bible itu? Baik, sekarang saya tunjukkan. Anda buka 2 Korintus dari surat Paulus juga, pasal 11 nomor 17. Ternyata Paulus membantah statement Anda. Kata Paulus, aku berkata-kata bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Kata Paulus bukan dari Tuhan. Anda bilang dari Tuhan. Yang salah siapa? Paulus atau Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi di channel Apis Dakwah. Channel yang akan memperlihatkan beragam diskusi dan debat lintas agama antara Islam dan Kristen. Di sini kita akan sama-sama menyimak bagaimana para apologet Islam menjelaskan kebenaran agama Islam dengan dalil dan logika, serta bagaimana pihak Kristen bertanya dan menanggapi keyakinannya. Lewat diskusi dan perdebatan ini, kita tidak hanya menyaksikan adu argumen, tetapi juga belajar memahami perbedaan cara pandang tentang Tuhan, wahyu, dan keselamatan. Nah, dari ini mari kita simak saja videonya sekarang. Terkutuklah tanah karena engkau. Lihat. Dan dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu tanah seumur hidupmu. Semak dulu dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu. Tumbuh-tumbuhan di padang menjadi makanan dengan perlu mencari makanan. Dan engkau kembali menjadi tanah karena isi tulang engkau akan ambil semua. Di mana ini? Dosa warisnya di mana? Manusia tumbuhin nama Hawa dan seterusnya. Nggak ada, Bapak. Bohong nih, Pastor. Kasih saya kesempatan dulu. Di situ kan ada ucapan Tuhan kepada Adam bahwa dengan susah payah kamu akan begini akan begitu. Itu kan bagian dari kutuk. Ya nggak Ketika apa-apa, Adam nggak apa-apa kalau itu bagian dari kutuk. Adam begitu ya nggak apa-apa. Misalnya Adam dia berdosa nih, dia kena hukuman ya nggak apa-apa. Dia berdosa, silahkan. Yang jadi masalah di mana itu Adam yang berdosa, Kain yang nanggung dosa, ikut nanggung dosa. Loh, di mana? Begini. Ketika kutukan itu kan seperti sebuah penyakit yang ditimpakan kepada Adam dan Hawa, lalu ketika dia melahirkan keturunannya itu kan menular menurun di situ. Enggak ada di mana narasi itu bisa ditemukan di dalam cerita itu di mana? Itu sebuah perumpamaan secara kristologi bahwa kutukan itu seperti sebuah penyakit yang akan menular dari satu generasi ke generasi. Dari Tuhan itu. Bukan dari Tuhan. Yes. Ini bukan ini bukan dari Tuhan. Ini perumpamaan. Loh, kalau dosa waris itu bukan dari Tuhan, lalu dosa waris itu dari siapa? Ya, dosa waris itu kan dari Adam dan Hawa yang menurun kepada keturunannya. Itu kan bukan dari Tuhan, ajarannya. Satu paket, dia satu paket. Ajarannya. Kalau ajaran dosa waris itu bukan dari Tuhan, bukan Adam dan Hawanya, dia kan objek yang sedang kita bicarakan kan. Sekarang ajarannya nih. Kalau dosa waris itu bukan ajaran Tuhan, lalu dia ajaran siapa dosa waris ini? Ya, jelas ini dari ajaran Bible yang menceritakan bagaimana. Tunjukkan satu saja dalam Bible. Nah, itu sudah tadi kamu baca itu tadi. Nggak ada di situ. Anda nggak dengerin dari tadi saya ngomong. Saya bacakan teks by teks. Saya sudah bilang tadi
secara tersirat. Ya di sebelah mana? Ya, itu di tadi. konteks yang mana? Di konteks yang begini. mana? Begini yang tadi. bisa kita lihat secara Oke, tersirat. kasih saya kesempatan dulu. Kan pertama silakan. kan Tuhan kan menunjuk kata turunan, bahwa antara keturunannya si Hawa sama si ular Bukan, ini kan enggak loh. Ular. iya. Kan Tuhan itu berbicara pada 3 nih. Ada ular, ada Hawa, ada Adam. Nah, yang Ya. tadi itu kepada ular, Iya betul, bukan kepada ular. Adam. Ya berarti keturunan ular yang mengutuk. Jadi Yesus selama ini jadi tumbal ular, bukan manusia. Jadi selama ini ular-ular di dunia ini mereka berdosa dan mereka ditebus oleh Yesus. Yesus penebus dosa ular. Anda ini gak nyamuk. Makanya Anda aneh baca. Anda salah baca itu. Makanya kasih saya kesempatan dulu bicara. Di situ kan juga ada perkataan Tuhan kepada Adam bahwa dengan susah payah kamu akan begini, kamu akan begitu. Nah, ketika dia mengatakan kamu akan susah payah, itu kan adalah kata kutuk kepada Adam yang bakal nanti menurun kepada anak cucunya. Kan Di mana? terbukti. Menurunnya di mana? Kalau Adam nggak masalah, pastor. Saya acceptable. Kalau Adam dia menanggung semua kesalahan nggak apa-apa, Adam. Tapi yang menurunnya di mana? Secara tersirat yang bisa Anda pahami. Kalau Anda tidak depan Bible, direfrasekan di sebelah mana Anda memahami itu menurun kepada seluruh manusia, di mana? Kan banyak orang di dunia ini kan bagaimana kan? Kan Anda tahu sendiri apa yang disampaikan kepada Adam itu kan terjadi juga sama anak cucunya. Itu bagian dari kutuk Tuhan itu sendiri. Enggak, Dengan bersusah payah. Tadi saya sudah baca datanya Pak Pastor dalam kejadian yang paling kritikal itu. Iya, saya tidak ada paham. satupun anak Adam dinarasikan bahwa anak Adam itu menanggung dosa Adam di kejadian 3 itu, Pak Pastor, nggak ada. Itu kan secara tersirat. Nah, di mana sebelah mana secara tersirat Anda baca konteksnya yang Anda pahami, atau kalau mau Anda baca boleh, kalau nggak ada, refrasekan yang ada di kepala Anda di sebelah mana supaya saya di depan Bible nih, di depan kejadian 3. Di mana kita bisa melihat secara tersirat bahwa Adam mewarisi dosa kepada Kain. Mau saya kasih edukasi? Mau? Iya jelas. Apa itu? Dasarnya dosa buku Roma, surat ke Roma pasal 5 nomor 12. Sekarang saya tanya, surat Roma itu ditulis Tuhan atau ditulis orang? Itu ditulis orang berdasarkan ilham dari Tuhan. Ilham dari Tuhan. Dapat ilmu dari mana? Surat-surat itu berdasarkan ilham dari Tuhan. Tunjukkan satu saja dalam Bible, dari Matius sampai Wahyu, bahwa itu ilham dari Tuhan. Tunjukkan satu saja. Ini pastor main klaim aja nih. Tidak semuanya kan itu kan harus disampaikan di dalam Alkitab. Yang jelas ketika para rasul menetapkan sebuah aturan, itu tidak mungkin berdasarkan pendapat pribadinya. Ya, itu pasti berdasarkan petunjuk dari Tuhan. Karena tidak mungkin rasul-rasul itu melakukan apa yang dinamakan penyelewengan atau penyimpangan dari apa yang Tuhan tidak perintahkan. Tidak mungkin para rasul melakukan itu. Begitu, Bang. Dapat ilmu dari mana? Bahwa ini diilhamkan oleh Tuhan. Itu kan artinya secara tersirat, Bang. Memang tidak dijelaskan. Ya, dari mana? Gini, kalau Anda belum bisa akses Bible, Anda refrasekan apa frasenya, karena saya tahu Bible sebagian. Coba refrasekan bahwa Matius sampai Wahyu ini ilham dari Tuhan. Loh, kalau Anda ngarang sendiri. Sebentar, Pastor. Anda ngarang sendiri ya? Saya tidak ngarang sendiri. Matius itu kan menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Bukan Yesus. Matius, saudara, bukan itu. Dari Matius sampai Wahyu, Anda bilang bahwa itu diilhamkan oleh Tuhan. Sekarang tunjukkan di mana kita bisa akses, bisa kita pahami, bisa kita mengerti, minimum bisa memberikan data di mana dari Matius sampai Wahyu, include surat Paulus yang ke Roma itu diilhamkan oleh Tuhan di mana? Kalau lupa bilang lupa, nggak apa-apa. Anda buat nanti ketemu saya. Berarti Anda tidak membaca Alkitab secara mendetil karena Anda saja masih bertanya soal itu.
Berarti kalau orang Ini membaca dialog ini, saudara pastor, dialog ini ketika saya bertanya bukan berarti saya tidak tahu. Kan saya jauh lebih jago dari Anda. Iya. Adanya kenapa Anda masih bertanya kalau memang Anda paham yang namanya Bible itu? Baik, sekarang saya tunjukkan. Anda buka 2 Korintus dari surat Paulus juga, pasal 11 nomor 17. Ternyata Paulus membantah statement Anda. Kata Paulus, aku berkata-kata bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Kata Paulus bukan dari Tuhan. Anda bilang dari Tuhan. Yang salah siapa? Paulus atau Anda? Ayo, jawab. Saya jelaskan bahwa Jelasin mulu nggak jelas-jelas. Anda tidak kasih saya kesempatan bicara. Udah dari tadi Anda banyak bicara. Potong-potong. memang, sudah. Iya Potong-potong. betul, Anda kasih kesempatan tapi sudah itu Anda potong-potong. Tidak tuntas saya memberikan jawaban. Ya udah, coba ambil poin Anda. Berikan kepada saya di mana kita bisa mendapatkan bahwa Bible ini Matius membawakan adalah ilham dari Tuhan. Silakan. Secara logika, ketika ada sebuah aturan yang disampaikan oleh para rasul, itu kan tidak mungkin berdasarkan pendapat pribadi dari rasul itu, dari rasul itu. Itu pasti berasal petunjuk dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada juga sebagian dari perkataan rasul itu tidak selamanya berdasarkan petunjuk dari Tuhan. Seperti ketika Paulus menceritakan pengalaman hidup dia yang pahit, bagaimana dia dilempar batu dan sebagainya, dimusuhi orang dan sebagainya. Itu jelas, perkataan itu jelas bukan ilham dari Tuhan. Jadi memang ada dua hal yang bermain di sini kepada para rasul itu. Ada kata-kata yang memang berasal dari Tuhan, ada yang memang berdasarkan kepada pendapat pribadi dia sendiri. Ketika dia bercerita tentang pengalaman pahit dia, bagaimana dia membunuh orang dan sebagainya, ada 2 versi di situ. Ada 2 versi di situ. Bagus itu. Itu poin saya. Memang Bible ini bukan firman Tuhan. Diklaim menurut firman Tuhan, tapi bukan firman Tuhan. Memang ada versi banyak bahkan dominannya itu bukan firman Tuhan manusia. Benar itu. Jadi Bible ini yang diyakini oleh orang Kristen firman Tuhan, menurut pastor banyak yang manusia, bahkan dominan manusia. Bahkan Paulus mengaku dirinya sendiri, aku berkata-kata bukan orang yang berkata sebagai menurut firman Tuhan, tetapi bukan firman Tuhan. Kalau kita melanjutkan seperti orang bodoh yang boleh bermegah, kata Paulus. Ya Anda benar dalam Anda ini aneh ya. Anda ini pastor tapi nggak tahu Bible. Apa bedanya dengan Al-Quran? Ketika misalnya para orang-orang Quraisy mengkritisi Nabi Muhammad, apakah perkataan orang Quraisy itu adalah firman Tuhan? Iya, tidak begitu pengertiannya. Iya, selebihnya betul lah. Anda jadi di persidangan nih. Anda di persidangan. Anda melakukan kesaksian. Lalu Anda mengutip orang lain. Tetap di dalam meja sidang itu, di dalam persidangan, bahwa statement kutipan Anda itu dipertanggungjawabkan kepada Anda yang ada di dalam persidangan. Itu perkataan Anda. Anda sedang mengutip. Allah sedang mengutip apa yang terjadi di dunia ini. Anda dengan Paulus mengatakan, aku Paulus berkata-kata bukan sebagai orang berkata menurut firman Tuhan. Paulus saja mengatakan begitu. Lalu siapa Anda yang mengatakan ini firman Tuhan? Mau kau syahadat besok? Beri saya kesempatan untuk menjawab. Begini, narasi yang di Bible sama di Quran itu jangan pernah disamakan. Itu yang pertama. Yang kedua, pengertian kitab suci itu bukan berarti kitab yang turun dari langit. Kan tidak begitu pengertiannya. Ya, kitab suci itu kan artinya cerita tentang ketuhanan beserta para nabi dan rasulnya dan orang-orang berdosa. Itu pengertian kitab suci. Jadi kitab suci ini jangan Anda salah artikan seolah-olah itu berasal dari langit. Kitab itu turun dari langit, tidak begitu pengertiannya. Nah, karena kitab suci itu adalah sebuah cerita tentang Tuhan, nabi-nabinya dan rasulnya dan para musuh-musuh Tuhan itu sendiri. Otomatis di dalam narasi itu kan pasti ada pendapat-pendapat pribadi dari seorang nabi juga, dari para rasul itu juga.
Bukan berarti para rasul dan nabi itu kehilangan identitas pribadi mereka ketika mereka jadi rasul atau nabi. Mereka juga pasti ada pendapat sendiri mengenai pengalaman hidup dia. Jadi tidak semuanya harus berdasarkan firman Tuhan apa yang mereka ajarkan itu. Begitu Bang. Jadi kita suci itu ada Dalam sebuah Bible Anda, dalam Bible Anda, yang namanya ketetapan Tuhan itu dari langit. Anda buka Yohanes pasal 1 nomor 51, yang namanya ketetapan itu dari langit. Saudara pastor, yang namanya kitab, saudara pastor, kitab itu ketetapan yang datang dari langit. Karena di langit tidak ada percetakan buku. Yang namanya kitab itu datangnya dari langit. Siapa yang mengatakan Bible? Anda buka Yohanes 1 nomor 51, Yohanes 17 nomor 8, yang namanya ketetapan atau kitab, ketetapan itu datangnya dari langit. Kalau percetakan, buku, kertas, papirus, kulit, apalagi lah sebut-sebut kulit wajib kayak itu memang dari bumi. Kalau di Bandung ada itu namanya Jalan Pagarsi, dicetak di situ, di bumi. Tapi kalau ketetapan Tuhan, kitab man anzalal kitab alladzi ja'a bihi Musa, siapakah yang telah menurunkan ketetapan dan Musa datang dengan itu sebagai nuron cahaya, wahudan sebagai petunjuk, taj'alunaha qaratis, lalu kalian menjadikannya lembaran-lembaran gulungan, kita kenal lembaran-lembaran tubdunaha, ada yang ditampakkan, wa tukhfuna katsiran, banyak yang ditutup-tutup. Saudara, Alkitab itu memang turun dari langit. Langit. Memang karena kalian menganggap tulisan-tulisan itu yang adalah Paulus pembunuh, perampok menurut pengakuan dia, dan Anda buka ketika dia melakukan ceramahnya kepada orang-orang Yahudi karena digebukin oleh orang Yahudi. Dia mengaku bahwa dirinya itu adalah dia pembunuh, dia penyiksa. Dia membuat surat ke sana, ke Efesus, ke Korintus, ke Roma, ke semua. Lalu ujuk-ujuk kalian jadikan itu firman Tuhan. Enggak, Pak, enggak. Ada selama ini di prank, Pak. Anda ini sebetulnya cerdas, saudaraku, cerdas. Cuman Anda Kristen masalahnya. Anda ini gini ya, Bang. Anda ini sedang mencoba dan tak akan pernah bisa menyelesaikan masalah yang dibuat oleh orang-orang yang dikenal oleh bapak-bapak gereja, orang-orang pagan dulu. Mereka yang buat masalah, mereka yang masukkan ketuhanan Yesus seperti Anda tadi bilang. Hypostatis Union itu di di Konsili Kalsedon, dia dimasukkan jadi ilahi. Kenapa? Karena abad itu teks-teks sudah muncul, manuskrip sudah muncul, kodeks sudah muncul. Ketika melihat seluruh manuskrip, dibacalah Yohanes pasal 20 nomor 31. Masih banyak tanda-tanda yang dibuat oleh Yesus yang belum tercantum dan tercatat di buku ini. Dan semua yang tercantum dan tercatat di buku ini supaya mengenal Yesus itu Mesias, orang, anak Tuhan itu orang soleh, Mesias, orang yang diurapi, bukan Tuhan. Saudara pastor, kecerdasan Anda ini bisa lebih optimal kalau Anda melepaskan ajaran pagan penyembah roh itu. Di rumah Anda aktifkan internetmu, lalu googling. Jadi pastor ini animisme, Kang Chan. Kang Chan, betul, itu yang mau saya katakan. Bukan. berarti pastor ini animisme ya, penyembah roh ya. Animisme. Iya. Kenapa kau nyembah pohon toge? Bukan pohon togenya, tapi roh yang ada di pohon toge itu. Ya, silakan. Saya menyembah roh itu kan hidup. Beda dengan kalian menyembah batu. Jangan menuduh sesuatu yang tidak saya klaim. Enggak. Anda sudah mengkonfirmasi saya kamu menyembah roh. Anda sudah klaim, saya nggak mengklaim itu. Iya, tapi Anda menyembah batu. Masih Wah, bagus menyembah roh daripada menyembah Di mana batu. saya menyembah batu? Nggak boleh menyembah batu. Wah, animisme. Anda kalau sholat kan harus menghadap batu. Kalau nggak menghadap batu nggak sah sholatnya. Nggak ada saya menghadap batu. Terakhir saya menghadap fotonya Uni Ripa di sini. Mana ada? Kemarin saya sholat id, ibu-ibu sholat id, bapak-bapak sholat id, dia menghadap lapangan luas, nggak ada batu di situ. Di depannya hanya ada langit yang mana? Ada nih, ini namanya kalau di dalam dialog itu namanya showman argumen. Dia menuduh sesuatu yang tidak saya klaim. Aneh dia nih. Anda penyembah roh udah ada konfirmasi. Ya. Saya Kita kesarankan seperti yang menanggapi klaimnya dia ya. Ya.
Iya, iya. Saya menyembah roh karena roh itu hidup. Nggak, kayak Dan yang roh itu bentar, bro, omnipresent. diskusi bentar bro, sebentar bro, diskusi Anda dengan Kang Chan itu udah berjalan dan dari tadi Anda menuduh sesuatu yang tidak diklaimkan Kang Chan ya, sementara Anda mengakui tuduhan Kang Chan bahwa Anda animisme gitu ya. Diskusi kita seperti itu karena gini, kalau Anda yang menuduh kami nyembah batu tapi Anda tidak bisa membuktikan kami nyembah batu, itu fitnah, artinya diskusinya sudah tidak sehat, pemaksaan kehendak. Kalau seandainya saya bilang Anda menyembah biji kelamin, gimana? Anda terima nggak? Nah, itu jelas sudah ngawur. Kan begini, kan Anda kan tadi mengatakan saya sama animisme. seperti itu. Double standar dia mah. Bentar, sebentar, saya kasih contoh. Kalau saya bilang Anda menyembah biji kelamin, Anda bilang saya ngawur. Tapi kenapa Anda bilang kami nyembah batu? Anda punya data dan fakta kalau kami nyembah batu. Begini, yang Waktu saya Yesus tahu, berdoa kepada Tuhan di taman, saya tanya, bentar. Waktu Yesus berdoa kepada Tuhannya di taman Getsemani, dia menghadap apa? Apakah di situ kosong semua, nggak ada apa-apa? Pasti ada sesuatu. Berarti sesuatu itu adalah Tuhannya Yesus gitu. Janganlah, Anda ini kan orang belajar ya. Saya pikir Anda tadi orang belajar. Tiba-tiba karena Anda terdesak dengan serangan Kang Chan menunjukkan bahwa Anda panik sampai Anda menyerang membabi buta. Ayolah, kita di sini jangan menista. Apa yang disampaikan Kang Chan itu ada teksnya. Anda dari tadi itu mengatakan nama Tuhan, nama Allah adalah Dewa Bulan. Anda tidak menggunakan literasi, asumsi pribadi. Kemudian Anda sebutkan buku yang Anda tidak bisa tampilkan di sini. Saya tunjukkan artikel dari Berita Wahyu. Anda katakan bahwa kami menyembah batu. Apa bukti kalau kami menyembah batu? Oh, kalian menghadap ke sana. Kalau begitu, Tuhan Perjanjian Lama menyuruh untuk menyembah bait Tuhan. Karena kiblat penyembahan dan berdoa pada waktu di zaman Yosua itu ke arahnya ke kiblat Tuhan, ke bait Tuhan. Apakah bait Tuhan itu adalah Tuhan? Ya, diskusi saja dewasa bro, nggak usah memfitnah. Kena marah kau. Kena marah nggak dapat jajan. kalau animisme itu adalah penyembahan kepada arwah-arwah. Jadi Arwah bedakan itu apa? arwah, bedakan roh, bedakan roh. Apa bedanya? Apa bedanya Apa arwah bedanya? dengan roh? Ada Apa bedanya bedanya arwah apa? dengan Apa? roh? Kalau Apa bedanya? arwah itu kan adalah jiwa. Jadi gini, Kalau roh? Paulus mengatakan bahwa manusia itu terdiri dari 3 unsur. Ada 3 fisik, jiwa dan roh. Nah, Kan kalau kita arwah? sudah tahu Arwah? itu. Arwah? Nah, arwah itu sinonim dengan jiwa. Sinonim dengan margona. Nih, kan. Arwah itu jamak. Ruh itu tunggal, singular ruh. Kalau ruhnya 1 ruh, kalau ruhnya 2 ruhani, kalau ruhnya banyak arwah. Ruh itu tuh juga. Jangan dulu Bang. Arwah itu kan bahasa Melayu. Asal ngomong aja nih. Arwah itu bahasa Melayu. Sinonim dengan kata jiwa. Jiwa itu kan bahasa Sanskerta. Tunjukkan ruh bahasa Melayu. Mana tunjukkan ruh bahasa Melayu. Silakan cek, arwah itu berasal Gak dari bisa bahasa saudara apa? pastor, kau nggak bisa mengklaim lalu aku saudara. Kalau kau membuat klaim, kau harus tunjukkan backup datamu sendiri, mandirilah. Saya sudah kasih data. Ruh itu bahasa Arab yang diserap Iya. nantinya. Ruh secara singular disebut ruh. Dengan Singular. Kalau ruhnya 2, ruhani. Kalau ruhnya 3 atau lebih, arwah. Jadi arwah itu ruh juga, itu juga. Kau ini pastor. Coba buka KBI. Apa arti arwah itu? Ya Anda buka silahkan. Mas Solang generasi inilah Buka KBI. Kristen ini. Apa arti? Aku pastor Makassar. Makanya kau datangi Bang Juma di Makassar, belajar ke dia. Belajar. Jangan, kalau kau tidak belajar, kau nanti akan terjebak begini, pastor. Kau mengada-ada definisi. Belajar, datangi Bang Juma mau belajar. Belajar itu gratis. Belajar ke sana. Kalau begini kan malu-maluin. Kau ini buat definisi sendiri. Bayangkan, apa itu Yesus kadal? Kan nggak boleh begitu. Boleh aja buat definisi sendiri. Nggak boleh definisi. Kesempatan dulu. Saya kasih Iya, silakan. kesempatan dulu. Begini, roh saya perumpamakan seperti komputer. Komputer itu kan terdiri dari 3 unsur. Pertama casing yang adalah fisiknya. Kedua perangkat lunak. Ketiga listrik. Oke? Nah, jiwa atau arwah itu sama seperti perangkat lunak yang ada pada diri manusia. Sedangkan listrik itu adalah the power of God.
roh itu adalah the power of God yang menghidupkan jiwa itu, yang menghidupkan arwah itu. Dari arwah itu menghidupkan fisiknya. Begitu pengertiannya. Lalu jari kita apa? Bisa nggak komputer itu hidup tanpa jari kita? Jari-jari. Jangan kaitkan dengan jari manusia. Bukan kan dia hidup harus dipencet. Kan dipencet dulu. Fokus Saudara, yang ada Anda pada punya komputer itu, yang ada pada Iya, komputer itu saja. iya. Anda punya komputer di rumah, dicoloklah listriknya, ada casingnya, transparan. Anda sudah install dari developernya sudah ada install softwarenya. Sekarang kalau nggak dipencet, jalan nggak? Fokus pada Seriusan? jari manusia. Saudara, seriusan kau gambarkan Itu di Tuhan luar dengan itu. komputer? Iya makanya bisa nggak Tuhanmu hidup tanpa ada yang mencet dari luar? Fokus pada perangkat yang ada pada komputer itu. Saya ingin menunjukkan analogimu itu sangat lemah karena analogi karang-karangan sama seperti gereja menganalogikan ada jiwa, ada roh, ada badan dan itu gagal selama berhari-hari bertahun-tahun. Ada lapis apa namanya itu tuh telur putih telur dan kuning telur dibuat sekarang ada pastor menganalogikan dengan komputer punya listrik dan lain-lain. Iya tapi nggak ada yang mencet, nggak jadi hidup. Saya menunjukkan analogimu itu namanya perumpamaan kan pasti nggak sempurna, tapi sekurang-kurangnya kan sekurang-kurangnya ada substansi. perumpamaan yang bisa diberikan Nggak bisa. supaya Anda paham. Ada syaratnya, rukunnya kalau disebut untuk menjadi sebuah kias, sebuah analogi. Nggak boleh hal-hal yang paling substantif, yang fundamental itu harus terpenuhi. Nggak bisa kita samakan kayak Yesus dengan kadal juga sama. Dia punya kaki tangan. Yesus berjalan di atas air, kadal berjalan di atas air. Oh, jadi kadal tuh Yesus. Nggak bisa begitu kan? Orang ini profesor nih. Kita di sini kan berusaha memberikan bahasa-bahasa yang simpel saja, yang nggak terlalu Nah, bertele-tele. kamu nggak simpel. Bahasa Anda ini malah mempersulit ketuhanan Anda. Bayangkan. Bahasa apa ini? Kang Chan mau ganti pemain nggak? Kata yang teman-teman yang lain mungkin biar pastor ini Pastor, saya sarankan karena di Makassar belajar kepada Bang Zuma. Anda naik lagi Komal Uniriva, bagusnya Anda jangan di jalan. Anda siap di kamar Anda, bawa seluruh literatur kita belajar. Bagusnya begitu. Silahkan teman-teman Kristen. Oke, Nah, pastor saya berharap diam dulu teman-teman ya. nanya Kita aja lah. kecilkan. Di-mute dulu ya pastor ya. Double noise. Aduh. Noise. Teman Kristen nanya silahkan. Halo, kita Seriusan. sapa nih. Privilege. Ya, Pak Fanny Bui. Loh, kenapa double aku ya? Kang Chan ya? Enggak ada, Bang. Coba Kang Chan mute Kang Chan. Coba di mute Kang Chan. Tes. Oh iya, Kang Chan Aku udah, Bang. Halo Pak Fanny Bui. Nggak apa-apa di mute aja. Nanti pas Kang Chan ngomong sendiri kan aku juga ngomong. Pak Fanny Bui. Oke, kita turunkan dulu ya. Diskusilah dengan cara baik teman-teman. Jangan membawa asumsi liar ya, karena asumsi liar di sini nggak kepake. Yang kita bicarakan itu adalah karya ilmiah. Ya, pandangan rasional boleh asal bukan asumsi yang merendahkan. Ya, seperti itu. Kita sudah dewasa. Kita bukan anak kecil lagi. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau membahas tentang tema ini bahwa Yesus itu adalah Islam, ya, silahkan naik ke atas. Temanya adalah Yesus is Muslim. Kalian boleh diskusi dengan kami. Kalau kalian punya data membantah, kami persilakan kalian menjadi narasumber. Kang Chan, silakan Kang Chan. Poin-poin diskusi tadi disampaikan dulu Kang Chan. Fitnah-fitnah terhadap agama Islam tadi, seperti nama Allah yang adalah dewa bulan, kita menyembah batu, mungkin ditekankan lagi Kang Chan buat di YouTube. Baik teman-teman sekalian, Allah itu adalah proper name. Proper name. Anda cari nanti proper name. Saat syarat proper name itu, konsekuensi dari proper name itu adalah dia tidak bisa diterjemahkan. Contoh, saya punya teman namanya Black, orang Amerika, datang ke Indonesia, walaupun arti black itu adalah hitam, saya nggak bisa di sini mengatakan, Mr. Hitam, nggak boleh, nggak akan nyaut dia. Kita harus nyebut Mr. Black, baru dia nyaut, karena itu nama, walaupun artinya hitam.
Itu artinya proper name tuh. Allah itu proper name, Kang Chan proper name, Uniripa proper name, pastor yang dimaksud di sini adalah proper name. Tidak bisa diterjemahkan, nggak boleh. Kristen gagal mendalili Yesus, lalu menghubungkan Yohanes pasal 8 nomor 58 ketika Yesus mengatakan, kalau dalam bahasa Indonesia, sebelum Abraham ada aku jadi ya. Itu dalam bahasa Inggris, before Abraham was, I am. Keluar dari mulut Yesus menurut Yohanes 8 nomor 58. Karena ada diskusi itu terkait dengan Abraham. Siapa kau? Kau baru lahir kemarin, Abraham sudah lama. I am. Before Abraham was, I am. Karena Yesus mengatakan I am, dia jadi Tuhan oleh Kristen. Kenapa jadi Tuhan? Karena dulu Tuhan ketika menyuruh Musa menulis di loh batu, walaupun Tuhan tak pernah menulis di loh batu, nggak ada seperti loh batu. Lalu Tuhan ngomong kepada Tuhan, Tuhan, kalau umatku mengatakan siapa namamu, apa kata Tuhan? Anda cari dalam leksikonnya, nggak ada disebutkan Yahweh. Bohong, itu pembohongan, kalian dibohongi. Aser, aku adalah aku. Bahasa Inggrisnya I am was I am. Itu diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi 72 Septuagint menjadi hoon. Diterjemahkan berarti bukan proper name. Hoon. Lalu diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Yunani lagi di selanjutnya itu diterjemahkan ego emi. Ego emi itu aku adalah aku, I am bahasa Inggris. Oh, Yesus mengatakan I am. Tuhan dulu mengatakan artinya I am, ego emi hoon, berarti Yesus Tuhan. Begini cara kalian menuhankan Yesus. Sedangkan Allah enggak. Tadi dikatakan origin, kalau dalam bahasa Arab, kalau Tuhan bukan proper name, Tuhan itu bahasa Arabnya ilahun. Ilahun itu bentuknya mufrad. Mufrad itu singular. Mufrad itu singular. Nah, kalau jamaknya, jamak dari ilahun atau pluralnya alihah. Itu jamak. Jadi kita tidak menyebutkan Tuhan-Tuhan, ilahun. Enggak. Alihah. Nah, alihah ini tidak diketahui oleh pastor. Ujuk-ujuk alihah itu jadi dewa bulan, masolang generasi. Inilah dia. Sedangkan Allah itu, dia proper name. Kalau Allah itu tidak punya plural. Allah namanya proper name. Allah. Alhamdulillah teman-teman sekalian. Jangankan kita, Rabai Yahudi saja. The famous Rabbi on the earth. Saya bilang, siapa? Rabai Saadia Gaon. Hari ini perpustakaan digitalnya Yahudi, Anda buka Ulangan 6 nomor 4, kalau dalam bahasa Inggris Deuteronomy 6 verse 4 dikatakan apa? Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah, tu Elohim, Adonai Eloheno, Adonai Ehad. Kalau kita baca dalam bahasa Arab, A'lam ya Yisrael, pakai ya dia, ya Yisrael, Allahu Rabbuna, Allahu Wahid. Tadi ya. Nanti satu Allah. Boleh saya menanggapi dulu. Yang mana? Iya. Saya banyak tadi topiknya. Yang mana? Saya tanya dulu, di mana di Taurat itu maupun di Injil itu, di dalam original teksnya ada kata Allah di situ? Ulangan 6 nomor 4. Nggak ada. Di Taurat itu cuma 3 sebutan loh. Adonai, Elohim, Yahweh. Nggak ada kata Allah di situ. Lalu tetragrammaton itu diterjemahkan Saadia Gaon apa? Ke dalam bahasa Arab. Diterjemahkan ketika menerjemahkan Taurat dalam dalam bahasa Arab, bukan di Injil dalam bahasa Yunani cuma 2 sebutan. Satu dulu. Taurat sebentar. Taurat versi tradisi Yahudi hari ini. Anda tahu nggak, pastor? Ada rabai namanya Rabai Saadia Gaon. Tahu nggak? Kenapa itu? Tahu nggak? Nggak, jujur tahu nggak? Kalau nggak tahu. Kalau tahu saya tahu. Saya nggak tahu karena banyak orang mengatasnamakan Yahudi dan mengatasnamakan Yahudi, tapi bisa jadi itu cuma Yahudi fiktif saja yang di atas namakan. Rabai Saadia Gaon itu dia bukan rabai fiktif, rabai asli diakui. Dan itu established, sekarang bisa kita lihat di perpustakaan official digital. Ada datanya. Ini main fiktif-fiktif jadi orang dasar pastor.
Allah. Orang bukan kita yang mengklaim. Rabbi Sadia Gaon. Bayangkan saya nanya pertanyaan Anda nih. Pertanyaan Anda saya ucapkan. Di depan saya ada Rabbi Sadia Gaon. Di depan saya. Saya ucapkan, Rabbi Sadia Gaon. Itu bukan Taurat loh. Ya ini loh, ulangan. Dia cuma manusia. Ulangan. Ya, kita tunjukin ya. Kita tunjukin ya. Mas, orang generasi ini orang. Begitu dekat mereka dengan cahaya, kelilipan mereka nih. Bro, kalau bisa tuh belajar bro, belajar serius lah. Tunjukkan saya original teks Taurat kalau ada kata Allah. Kalau ada kata Allah, saya masuk Islam. Detik ini juga. Ada original teks. Kalau memang di Taurat ada kata Allah di situ. Mana ada lagi original teks? Mana ada original teks Taurat ngadi-ngadi Anda? Iya, makanya tunjukkan saya di dalam original teks Taurat kalau ada Mana kata ada Allah di teks situ. original Taurat? Loh, Mana ada teks original Taurat? Nggak ada. Ini gimana sih nih orang, ngerti nggak sih sejarah? Ada di Apa Israel. bahasanya? Apa bahasanya? Ya tahun berapa? Ada tahun berapa direkonstruksi? Anda maksudnya teks Mesora? Teks Mesora itu di abad keberapa direkonstruksi ulang? Apa sih Anda, kenapa sih kalau ngomong? Saya pikir Kristen yang udah bergelar pastor ini ngerti loh tentang kitabnya loh. Nih Anda lihat nih, Rabi Sadia Gaon itu adalah rabi yang juga salah satu filsuf orang Yahudi. Bahkan dia menerjemahkan nih. Dia dari Kristen sendiri loh, datanya dari Berita Wahyu loh. Rabi abad ke-10 yang sangat berpengaruh, namanya Rabi Sadia ben Yosef, ya, yang lebih dikenal dengan nama Rabi Sadia Gaon. Nah, dia menerjemahkan kata Allah itu menjadi ALLAH Allah. No, bukan Kok Anda terjemah. yang ngeklaim sebagai Bukan terjemah. Kristen? Bukan Ah, terjemah. bukan terjemah, ditransliterasi. Terjemahnya itu terjemahnya itu Torahnya. Karena tetragrammaton itu tidak properly tidak bisa terjemah, tidak bisa. Jadi Allah disebut Allah. Ya, tuh dipadankan dengan kata Allah. Nah, ini kata Berita Wahyu sendiri nih. Ya, jadi Anda bicara dari tadi tuh pakai apa gitu, pakai data apa, belajar di mana gitu loh, sembarangan ngomong nanti ditampar orang Yahudi nanti. Pastor, lihat Pastor. Kalau Anda jujur, Anda akan mengakui bahwa apa yang Anda lakukan dari tadi itu Anda ngarang-ngarang. Anda bilang saya nggak ngarang, tapi Anda ngarang. Uniripa lihat datanya ada tuh di Uniripa barusan. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Anda ini ngarang sendiri dan itu buruk. Bagaimana mungkin kita bisa menghadirkan kebenaran? Kalau gitu ngarang aja sendiri. Anda besok beol, mencret, mules lama di toilet, lalu muncul ajaran baru. Nggak bisa begitu, Bang. Kasihlah Tuhanmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu, Bang. Jadi jelas ya, bahwa ajaran-ajaran pastor, yang ngaku pastor tadi, dari Makassar katanya gitu. Dari Makassar, ternyata inilah yang diajarkan di gereja-gereja. Hoax, ngarang-ngarang sendiri. Lalu kalian berharapkan keselamatan kepada Yesus gitu. Kata Yesus nggak nyambung. Minta keselamatan kepada si pastor itu. Makanya benar juga dalam Bible tuh Yesus ngusir Kristen. Nyala dari hadapanku. Ini masuk akal. Ngapain juga? Aku nggak ngajarin yang kau yakini begitu. Lalu kau mau kemana? Aku mau bersama Uniripa, kata dia. Loh, kok begitu? Puluhan tahun dia bela aku, kata Yesus. Mana ceritanya? Lu masuklah ke surga. Begitu, Pastor. Kapan Anda mau belajar ke sini lagi? Begini. Kalau memang Allah itu memang ada di dalam original teks Taurat. Pasti hari ini juga orang-orang Yahudi yang ada di sinagog itu pasti menyebut kata Allah itu. Kalau Anda tidak percaya, silakan datang ke Israel. Apakah di setiap kali mereka beribadah di sinagog itu ada kata Allah disebut? Enggak ada kata Allah disebut di situ. Jadi Anda hanya mengutip. Memang Pastor, dengar. Anda hanya mengutip satu pendapat. Bukan, Pastor, bukan. Mereka punya sistem, Pastor. Mereka punya semacam tradisi, Pastor. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Anda tidak akan pernah bisa mendengarkan dari mulut orang Yahudi seperti tuntutan Anda barusan. Dari orang Yahudi nama Tuhan nggak bisa. Mereka harus mengubah. Kalau nggak menjadi Adonai, Elohim, atau Hashem, sang nama. Nggak bisa. Itu tuntutan yang Anda tidak pernah. Sebentar lu. Kalaupun Anda datang ke Yahudi, ke sinagoge sana,
tanpa ada format bahwa Allah ada di situ, Anda tidak akan pernah mendengarkan nama Tuhan disebut di situ, nggak ada. Dari setiap perbedaan pandangan, kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu lahir dari siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling jujur. Semoga diskusi ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menilai, tetapi berani memahami. Karena sejatinya perdebatan lintas agama bukan sekedar adu argumen, melainkan perjalanan panjang untuk mengenal Tuhan dengan cara yang bijak. Jika menurutmu ada hal yang menarik atau mungkin berbeda dari keyakinanmu, tulis pendapatmu di kolom komentar dengan santun. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video debat dan diskusi para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.